Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar teknologi komputer dan internet. Hari ini kita pertemuan kelima ya teman-teman. Dan hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem teknologi pelayanan kesehatan. Nah sebelumnya ini nanti saya akan membahas yang pertama ada sistem informasi, yang kedua ada sistem informasi manajemennya, ada kelebihan dan kekurangan sistem informasi itu sendiri, dan yang terakhir saya memberikan contoh sedikit tentang sistem informasi kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem informasi manajemennya, saya akan membahas tentang sistem informasi itu dulu. Jadi, sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen serta kegiatan operasionalnya, di mana hal tersebut itu merujuk pada suatu hubungan yang tercipta berdasarkan adanya interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Teknologi dan manusia saat ini menjadi satu kesatuan dan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana kedua faktor tersebut saling berkaitan dan dapat digabung menjadi sebuah sistem. Nah, istilah populer untuk saat ini dinamakan dengan sistem informasi. Jadi, apakah teman-teman tahu apa itu sistem informasi? Nah, ya kan tadi sudah saya jelaskan apa itu sistem informasi. Nah, bagi setiap praktisi dan pengembang perangkat lunak maupun orang yang bekerja di industri berbasis digital dan IT, tentu saja sudah mengenal istilah tersebut, di mana untuk setiap harinya itu selalu berinteraksi dengan berbagai teknologi berupa aplikasi atau perangkat lunak ya, perangkat keras dan fitur-fitur lainnya. Di abad ke-21 ini, penerapan sistem informasi itu tidak hanya diimplementasikan pada suatu bidang teknologi informasi dan komunikasi saja, tetapi kebutuhan proses bisnis lain juga sangat membutuhkan kontrol dari sistem informasi. Sehingga sistem informasi itu dapat terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Penggunaan dari sistem informasi itu sendiri ditujukan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan ataupun organisasi, sehingga sumber daya atau resource yang dibutuhkan tidak terlalu besar serta dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan aja dan di mana aja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada. Nah, selanjutnya ada tujuan sistem informasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi itu sendiri adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Artinya, sebuah sistem itu tentunya melibatkan berbagai jenis serta tipe data yang mampu diolah supaya dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. Nah, untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka teman-teman perlu memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, data tersebut itu harus relevan atau tepat sasaran. Yang kedua adalah tepat waktu dan efisien. Dan yang ketiga adalah akurat. Ketika semua faktor tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi sistem informasi bagi bisnis dan usaha akan menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi. Nah, setelah teman-teman mengetahui apakah itu sistem informasi dan tujuannya, selanjutnya kita akan masuk nih ke pembahasan tentang fungsi sistem informasi. Yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, ada memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna serta dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan
dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya ada komponen pada sistem informasi. Nah, dalam proses pembangunan sistem informasi itu terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan supaya teman-teman tidak salah dalam mengambil suatu keputusan, baik itu untuk bisnis dan strategi pemasaran bisnis. Informasi sistem itu sendiri terdiri atas komputer, manusia, instruksi, fakta, dan kumpulan-kumpulan dari prosedur yang telah dikategorikan sebagai berikut. Ada manajemen information system, adalah sebuah sistem perencanaan yang dimana perencanaan tersebut melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti adanya layanan, biaya produksi, ataupun penentuan strategi bisnis yang tepat. Nah, metode ini tuh mampu memecahkan berbagai masalah dengan memberikan suatu solusi yang pasti berkaitan dengan adanya proses bisnis ya, hingga analisa akhir dari standar operasional dari sistem manajemen. Yang kedua adalah sistem pendukung keputusan atau decision support system, di mana salah satu bagian dalam sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, baik itu untuk perusahaan, organisasi, atau instansi yang terkait. Nah, tahapan dalam mengaplikasikan suatu SPK atau sistem pendukung keputusan adalah dengan cara mendefinisikan masalahnya itu terlebih dahulu. Selanjutnya, kita mengumpulkan berbagai data pendukung dan mengolahnya itu menjadi suatu informasi yang penting. Dan fase akhirnya adalah mampu menyajikan solusi yang tepat serta dapat disajikan dalam bentuk data yang terstruktur. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif ya, merupakan salah satu jenis dari sistem informasi manajemen untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Sistem informasi eksekutif ini menekankan pada tampilan antarmuka atau interface yang mudah untuk digunakan oleh user. Selain itu, hasil laporan yang disajikan pun juga mempunyai informasi yang menarik dan detail. Lalu komponen yang terakhir adalah Transaction Processing System atau sistem pemrosesan transaksi, merupakan bagian dari sistem informasi yang mempunyai tugas untuk menjalankan serta untuk mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan atau kontinu yang diperlukan dalam suatu bisnis ya. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan rutin dan memonitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Jadi manajemen merupakan sumber informasi termasuk hal-hal yang penting untuk mengambil suatu keputusan, pengolahan, dan pemanfaatan data, di mana hal tersebut akan lebih maksimal jika kita menggunakan sistem informasi manajemen. Dalam segala hal aspek kehidupan, manajemen itu perlu diterapkan, bahkan dalam suatu organisasi yang paling kecil sekalipun. Terlebih bagi organisasi yang lebih kompleks seperti perusahaan ataupun perguruan tinggi. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan seorang manajer adalah terkait pengelolaan kegiatan serta datanya. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM, juga biasa dikenal dengan sebutan Management Information System atau MIS, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Pengertian SIM itu sendiri sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam suatu bisnis yang terdiri dari pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur-prosedur yang ada di dalam akuntansi manajemen. Dalam ranah akademis, istilah ini merujuk pada sekelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan adanya dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan seperti sistem pakar, sistem pendukung keputusan, serta sistem informasi eksekutif. Nah, SIM ini memiliki manfaat ya, yang penting dalam keberlangsungan organisasi atau perusahaan. Poin-poin di sini yang pertama ada meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan diambil. Data yang akurat itu sangat dibutuhkan dalam suatu proses.
bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan yang strategis. Dengan kita menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan, misalkan ada harga pokok atau jasa serta tujuan yang lain diinginkan oleh manajemen, akan membuat suatu perusahaan atau organisasi itu dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang kedua, mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas SDM. Nah, ketika data informasi itu sudah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini tuh dapat berpengaruh pada suatu kinerja sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, ada banyak manfaat dan fungsi ya dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen aja, tetapi juga pada suatu organisasi secara keseluruhannya. Nah, yang pertama di sini fungsinya adalah meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM karena unit sistem kerjanya itu akan lebih terkoordinasi serta menjadi lebih sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Dan yang terakhir ada fungsinya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data supaya lebih real time dan akurat. Selanjutnya, komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi di mana sistem ini dapat dibutuhkan oleh manajemen tersebut. Dalam SIM itu terdapat 5 komponen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Nah, prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain-lain. Komponen ini perlu diawasi secara teliti karena apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Nah, komponen selanjutnya ini merupakan sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga adalah sistem pencarian. Nah, komponen ini memberikan suatu ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bentuk sistem pencarian itu tidak terstruktur tetapi penting untuk mengambil suatu keputusan. Yang keempat ada sistem database. Ya, database ini merupakan komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah manajemen data. Manajemen data ini merupakan komponen dalam sistem informasi yang memberikan suatu kepastian bahwa ragam data yang dimiliki itu lebih akurat, lebih modern, aman, dan juga siap digunakan. Manajemen data ini juga berfungsi sebagai penghubung antara database dengan ragam komponen sistem informasi yang lain. Sistem ini menggunakan software yang akan membantu mendapatkan, memelihara, mengontrol, dan mengolah data hingga aksesnya itu dapat digunakan lebih mudah atau lebih mudah diakses ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah secara khusus sistem informasi manajemen itu memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang penting dalam suatu perusahaan ya. Sehingga sistem ini tuh mampu mempermudah pekerjaan dan pengambilan suatu keputusan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung sistem informasi manajemen itu harus ada banyak personil yang handal ya, SDM yang handal, dan dibutuhkan partisipasi manajemen dalam keikutsertaan para manajer untuk merancang suatu sistem. Manajemen adalah sumber informasi yang termasuk dengan hal-hal penting untuk mengambil suatu keputusan. Nah, pengolahan dan juga pemanfaatan data itu akan bisa lebih maksimal jika kita menggunakan suatu sistem informasi manajemen.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kelebihan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, dapat menyediakan suatu komunikasi dalam organisasi antar organisasi yang lebih akurat, cepat, dan lebih murah. Yang kedua, kelebihannya adalah dapat menyimpan sebuah informasi dalam jumlah yang besar di ruang yang kecil tetapi mudah untuk diakses. Yang ketiga, dapat memungkinkan suatu pengaksesan informasi yang banyak yang ada di seluruh dunia dengan cara yang cepat dan mudah. Lalu, kelebihan yang keempat adalah meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi orang yang bekerja dalam suatu kelompok di suatu tempat ataupun di beberapa lokasi. Nah, kekurangannya adalah yang pertama, dia biayanya lebih mahal karena memang menggunakan sumber daya manusia yang cukup handal dan profesional untuk membangun sebuah sistem informasi manajemen. Yang kedua, memiliki keterbatasan jumlah dan juga tingkat kemampuan SDM yang menguasai suatu sistem informasi. Jadi ketika ada sistem informasi manajemen di suatu pelayanan kesehatan, misalkan ada sistem informasi manajemen di rumah sakit, maka SDM-nya pun juga harus bisa mengikuti teknologi yang ada di rumah sakit tersebut, yaitu dengan cara adanya pelatihan untuk menggunakan sistem informasi manajemen pada rumah sakit tersebut. Yang ketiga, ada perubahan dalam sistem informasi itu secara cepat, sehingga kita belum tentu dapat melakukan adopsi dengan perubahan tersebut. Yang keempat, adanya kekurangan tenaga ahli ya pada bidang sistem informasi. Yang kelima, adanya indikasi penyalahgunaan sistem informasi. Serta kekurangan yang terakhir adalah memiliki kekurangan sosialisasi dengan sistem informasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan sistem informasi manajemen di dalam suatu rumah sakit misalkan ya, itu memang harus ada penyuluhan ataupun sosialisasi tentang bagaimana menggunakan sistem informasi manajemen, baik itu bagian administrasi, bagian keuangan, bagian sekretaris pun atau direktur pun juga harus bisa memahami bagaimana caranya memakai sistem informasi manajemen. Lalu ada penerapan sistem informasi manajemen, contohnya misalkan ini di suatu bisnis ya, ada namanya ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, sistem ERP ini tuh tidak hanya dapat digunakan di perusahaan yang besar, tetapi bisa juga dalam skala yang kecil. Dan ERP ini biasanya digunakan untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam satu perusahaan. Lalu ada SCM, Supply Chain Management. SCM ini berfungsi untuk mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku yang mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai dengan konsumen yang akhir. Sehingga hal ini tuh akan bermanfaat bagi para pihak manajemennya. Ada juga TPS, Transaction Processing System. Nah, TPS ini berguna dalam memproses suatu data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak tetapi dia rutin, seperti adanya manajemen gaji dan inventaris. Biasanya dapat mengaplikasikan program TPS atau Transaction Processing System. Yang terakhir adalah contoh sistem pelayanan kesehatan. Di sini ya saya dapat dari JOIN atau Journal of Informatics and Technology Undip ya. Di sini ada yang melakukan penelitian tentang sistem informasi puskesmas atau yang disingkat dengan SIPUS. Nah, SIPUS ini diimplementasikan dalam bentuk sebuah perangkat lunak berbasis web yang dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database-nya itu menggunakan MySQL. Mungkin teman-teman semester 1 ini belum mempelajari hal itu. Untuk bisa menuju lebih dalam lagi, nanti teman-teman bisa mempelajari tentang sistem informasi manajemen pada semester berikutnya. Nah, ini contoh dari implementasi antarmuka dan merupakan hasil transformasi desain antarmuka menjadi tampilan program SIPUS, Sistem Informasi Puskesmas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sistemnya di sini ada menu ya, menu home ya. Kalau home bentuknya seperti ini ya. Di sini ada menu data petugas, ada data obat, ada login, dan biasanya
kita harus login dulu ketika ingin membuka sesuatu, misalkan di data petugas ataupun data obat. Baik, hari ini saya cukupkan sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan yang lain, teman-teman bisa langsung WA Japri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.